Kembali dengan Abu Hamidi Nasution. Ya, kalau kemarin kita udah panjang lebar berbicara tentang Koperasi Indonesia Bersatu Padu, dari latar belakangnya ya, yang seperti Anda ketahui ya, sedikit saya review. Indonesia tanah airku, tanahku sewa, airku beli. Kemudian kita menjadi tamu di negeri sendiri, ya sangat sulit mencari lapangan pekerjaan, ya tingkat kemiskinan, ya kemudian riba ada di mana-mana. Nah, tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah sebenarnya koperasi ini adalah sebagai kendaraan kita saja ya. Sebagai kendaraan kita saja dalam atau tools ya dalam kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugas kita, kenapa kita diciptakan dan dihidupkan di muka bumi ini. Ya, ada dua tugas kita. Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Pertama adalah surat Az-Zariyat 56, bahwa semata-mata kita harus mengabdi ya kepadanya. Hal ini mungkin berkaitan dengan ibadah mahdoh kita. Ya, ibadah mahdoh kita ya, yang terdiri dari misalnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan lain sebagainya. Ya, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi semata-mata kita mengabdi kepadanya. Berikut dengan pekerjaan kita juga, misalnya kita bekerja semata-mata lillahi ta'ala ya, karena Allah ta'ala. Dalam rangka mengabdi, dalam rangka kita mengabdikan diri lah kepada Allah. Kita belajar menuntut ilmu, kita bekerja, dan lain sebagainya. Setiap kegiatan kita dalam hidup dan kehidupan ini, itu semata-mata mengabdi untuk Allah. Sedangkan tugas kedua kita adalah menjadi khalifah di muka bumi. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Apa itu khalifah? Khalifah selain artinya pemimpin, juga sebagai duta, ya, sebagai wakil Allah, yang Allah letakkan kita di muka bumi ini, bagaimana kita mengelola bumi ini, mengelola dunia ini, mengelola alam semesta ini, hingga kelangsungan hidup dan kehidupan makhluknya, segala apa yang diciptakannya, dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya kan? Sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan hukum-hukumnya, atau yang kita sebut dengan sunatullah, ya. Jadi kita manusia adalah wakil Allah, adalah duta Allah untuk mengelola, apalagi mengelola, selain mengelola melestarikan, ya, memelihara ya bumi ini, ya, alam semesta ini,
agar dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang maunya Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang seorang diri diri per diri, ya, artinya pribadi per pribadi harus mengambil bagian kita sebagai pengabdi, ya, sebagai hambanya yang mengabdi, dan sebagai hambanya yang mengelola, yang menjadi duta, yang menjadi khalifah di muka bumi ini agar bumi ini lestari. Nah, kebetulan kita adalah seorang pengusaha, karena bukan harus sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang ulama sehingga kita jadi harus ketika kita menjadi seorang pengusaha, ya kita tetap harus berdakwah, ya. Sebagai seorang pengusaha tetap harus berdakwah untuk memenuhi dua tugas ini tadi, ya, sesuai dengan kedudukan kita saat ini. Contohnya misalnya saya sekarang sebagai seorang pengusaha, apa yang kita bahas tentunya masalah bisnis, ya, tentunya masalah usaha, tentunya masalah tentang perniagaan, tentunya tentang masalah ekonomi. Nah, salah satunya di bidang ekonomi yang diajarkan ataupun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bersyirkah, ya, bagaimana jual beli. Ya, itu semua ada di dalam diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan saat ini banyak ayat yang melarang kita untuk melakukan perbuatan riba. Nah, karena hal itulah sebagai seorang yang harus berdakwah di muka bumi ini, karena untuk memenuhi dua tugas tadi, yaitu tugas sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Sang Khalik dan sebagai seorang khalifah di muka bumi agar bumi ini hidup dan kehidupan yang ada di dalam bumi ini terus lestari, ya, berkepanjangan. Jadi harus sesuai dengan apa yang termaktub atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan dua hal yang bersumber dari dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil karena kita pengusaha, kita bicara tentang bidang ekonomi, bidang dagang, jual beli, maka kita berdakwahlah di sesuai dengan kedudukan kita saat ini. Maka kenapa Koperasi Indonesia Bersatu Padu kita dirikan, ya, yang paling utama dan yang paling pertama penting adalah inilah alasannya untuk memenuhi dua tugas tadi dalam rangka kita mendapatkan atau meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi bukan ibadah kita, bukan sholat kita yang buat kita masuk surga, bukan puasa kita yang buat kita masuk surga, bukan zakat kita atau haji kita yang buat kita masuk surga, tapi rahmat Allah yang membuat kita masuk surga. Nah, bagaimana cara kita meraih rahmat Allah tersebut? Ya, kita melakukan, selain kita melakukan ketaatan, apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya, kita juga harus mencari muka, ya, artinya mencari perhatian Allah agar kita diperhatikan, ya, sebagaimana Rasulullah
Walaupun sebenarnya kan ibadah mahdoh dia sangat luar biasa sekali ya, tapi tetap dia berdakwah. Begitu juga dengan para sahabat sepeninggal Rasulullah. Seperti Umar menaklukkan banyak negara-negara yang ditaklukkannya dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah. Jadi kita rugi kalau kita tidak berdakwah dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, jadi penting bagi kita orang seorang itu untuk berdakwah. Tidak akan menyebar Islam ini ke seluruh dunia tanpa dakwah. Apa sih kepentingan orang-orang Yaman, orang-orang dari Gujarat lah kalau kita belajar apa namanya sejarah, ada yang bilang dari Cina Selatan ya menyebarkan udah apa Islam itu ke Indonesia. Ya karena itu tadi dakwah dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita sekarang posisinya sebagai seorang pengusaha dan sudah hijrah dari riba. Maka kita fokus dakwah kita pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, itulah didirikan koperasi sebagai kendaraan kita sebagai tools kita, ya, perangkat kita agar kita lebih mudah dalam berdakwah. Tidak ubahnya seperti Serikat Dagang Islam, ya, seperti Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Muhammadiyah itu adalah kendaraannya, NU itu adalah kendaraannya, Serikat Dagang Islam itu adalah kendaraannya. Tapi mereka berdakwah. Kalau Muhammadiyah mungkin fokus pada pendidikan, ya. Kemudian NU juga fokus kepada pesantren-pesantren, mencetak para ulama. Begitu juga dengan Serikat Dagang Islam, fokus kepada ekonomi, pada perdagangan yang semuanya bertujuan adalah untuk mengembangkan melaksanakan tugas kedua tadi sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Ya. Oleh karena itu kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, mari kita bergabung di dalam koperasi Indonesia Bersatu Padu dalam memberantas riba dan memperkuat ekonomi umat hingga sejahtera, ya. Kemudian kita bisa menjadikan bisnis kita ini, ya kan, untuk kepentingan dakwah. Jangan dibalik, ya. Kalau dibalik, ya, kita berdakwah untuk bisnis kita, itu terbalik. Bisnis kita untuk dakwah. Coba bayangkan ya, Rasulullah itu dulu kan dia dari kaya raya. Umur 12, kenapa saya bilang kaya raya? Umur 12 tahun sudah berdagang. Umur 25 tahun udah menjadi owner. Ya. Kemudian istrinya Siti Khadijah 3/4 Makkah itu hampir miliknya. Tapi untuk dakwah akhirnya Rasulullah sampai dia untuk membeli kurma, artinya kebutuhan hidupnya saja, berhutang dengan Yahudi. Ya, coba bayangkan, dari yang sangat kaya raya sekali, ya, menjadi kehidupan yang sederhana, ya. Padahal dia kepala negara. Jadi jangan dibalik, ya. Dakwah untuk bisnis kita berkembang, oh salah. Tapi bagaimana dengan bisnis kita dakwah berjalan, itu dia. Maka mari kita bersatu
di dalam Koperasi Indonesia Bersatu ini. Jadi bisnis kita berdakwah untuk memberantas riba ekonomi umat, sehingga kita bisa gampang mudah ya, seperti zaman Rasulullah dulu, ketika umat Islam tidak memiliki sumber air, Nabi tinggal ngomong sama Utsman, Utsman beli tuh mata air yang ada di situ, ya kan, oleh Yahudi, dibeli sama Utsman, dan maka harta Utsman pun sampai sekarang ada. Nah itu dia bisnis untuk dakwah, ya kan, bukan dakwah untuk mengembangkan bisnis kita, jangan dibalik. Saya rasa demikian saja yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi Anda lebih paham ya, menjadi lebih paham bahwa Koperasi Indonesia Bersatu Padu ini didirikan bukan hanya untuk sekedar memikirkan dunia kita saja ya. Kalau itu sebenarnya sudah beres, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah selesai lah. Apalagi contoh kayak kita, rumah udah ada, ya kan, mobil udah ada, anak-anak sekolah semua, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, usahanya udah ada. Kalau untuk diri sendiri aja, untuk kebutuhan diri sendiri kan udah cukup. Tapi bukan itu yang kita mau, kan gitu. Bukan itu yang Rasulullah contohkan ataupun sahabat contohkan. Kalau untuk diri sendiri, mereka sendiri udah selesai. Tapi bagaimana cara mereka mendapatkan ridho ilahi itu, rahmat Allah itu, dengan berdakwah, sehingga hampir 2/3 bumi ini ada umat Islamnya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi mungkin di video-video yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.